dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1949. Dan undang seperti itu, karena kita bertanya mengapa Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi, padahal sanksi dan hukumannya sudah diatur dalam undang tersebut. Mari kita terus bersama mengapa korupsi masih terjadi di negara Indonesia. Ada dua teori atau beberapa ahli yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor dalam terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama oleh ahli Robert Trigger yang mengatakan ada 3 faktor terjadinya korupsi. Yang pertama adalah diskresi, yang mana seorang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang dalam memutuskan keputusan, sehingga dia dapat memutuskan keputusan untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan keuangan negara juga berkepentingan negara. Yang kedua adalah monopoli, seseorang yang biasanya melakukan tindakan korupsi atau dengan kejahatan yang mampu, dia biasa melakukan praktek monopoli, yang mana dia mengontrol semuanya sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga adalah akuntabilitas yang lemah, yang mana pertanggungjawaban yang tidak luas tapi sering membuat jalan korupsi terjadi, karena mereka merasa bahwa mereka tidak dilihat sebagai situasi orang baik yang seharusnya bertugas mengawasi keuangan negara. Teori yang kedua adalah John yang dikembangkan oleh Jim. Beliau mengatakan bahwa ada 4 terjadi korupsi. Yang pertama adalah keserakahan. Seperti kita berdua bahwa gaji pada kelompok di Indonesia tidak sedikit formalitas, namun kenapa mereka masih melakukan korupsi? Karena ada keserakahan dalam diri mereka dan kurangnya moral dalam diri mereka. Yang kedua adalah kesabaran. Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan korupsi terjadi karena ada kesempatan yang dimiliki. Sebagai contoh, sebagai seorang pejabat yang memiliki kewenangan perusahaan itu, dia memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi, sehingga dia melakukannya tanpa mengingat terhadap resiko yang akan dia dapatkan di masa depan. Yang ketiga adalah kebutuhan, yang mana gaya hidup yang hebat dan ekonomi yang sulit membuat mereka mencapai korupsi. Contohnya, ketika gaya hidup mereka yang tinggi atau keuangan mereka yang tidak sepadan dengan gaya hidup hebat, maka mereka melakukan tindakan korupsi yang menggunakan keuangan negara dengan hak pegawai untuk menaikkan mereka. Itu terjadi karena kebutuhan dan gaya yang mereka miliki tidak dibandingkan dengan ekonomi yang baik. Dan yang keempat adalah resiko yang rendah. Dalam mengungkapkan resiko korupsi yang rendah, disebabkan para pejabat atau manapun bukan melakukan tindakan korupsi, yang mana lemahnya pengawasan dari BPK atau lembaga yang melakukan korupsi, sehingga mereka berani melakukan tindakan korupsi tanpa mengenali resiko atau dampak yang 5 faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu ada faktor individu, yang kedua ada faktor struktural, dan yang ketiga ada faktor ekonomi, yang keempat ada faktor sosial budaya, dan yang kelima ada faktor politik. Pada faktor yang pertama yaitu faktor individu, meliputi yang pertama keserakahan. Orang yang serakah biasanya nggak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya, selalu ingin lebih walaupun harus mengambil jalan yang salah. Yang kedua yaitu ada gaya hidup yang konsumtif. Seseorang yang terbiasa hidup mewah dan pengen selalu tampil keren, tapi penghasilan enggak cukup. Akhirnya demi memenuhi keinginan itu, bisa saja melakukan tindakan korupsi. Dan pada faktor yang kedua yaitu faktor struktural, meliputi yang pertama ketidaktegasan hukum. Hukum yang enggak tegas dan kurangnya keterbukaan dalam sistem juga bisa bikin korupsi makin subur. Kalau pelaku korupsi enggak dihukum dengan tegas atau malah bisa lolos karena koneksi, bisa saja orang jadi mikir bahwa korupsi itu bukan masalah yang besar. Dan yang kedua yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Instansi atau pejabat enggak transparan soal penggunaan uang dan enggak bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang bisa saja seenaknya menyalahgunakan wewenang tanpa rasa takut. Jadi sistem yang lemah malah ngasih celah buat melakukan tindakan korupsi terus terjadi di Indonesia.
Pada faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi, meliputi pertama pendapatan yang tidak mencukupi. Pendapatan yang nggak cukup buat memenuhi kebutuhan hidup, apalagi kalau harga-harga naik terus. Orang bisa saja tergoda dan cari jalan pintas dengan melakukan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang dimana ada yang super kaya dan ada yang tetap miskin meskipun sudah bekerja keras. Tentu hal ini bisa saja memuncul rasa iri dan frustasi. Akhirnya sebagai orang yang nekat, korupsi buat mengejar ketertinggalan dan pengen hidup seperti layaknya orang-orang kaya. Ada faktor yang keempat yaitu faktor sosial dan budaya yang meliputi pertama, budaya yang permisif terhadap korupsi. Kalau di lingkungan sekitar sudah terbiasa tutup mata sama korupsi atau malah menganggap itu hal yang wajar, maka orang pun jadi nggak merasa bersalah melakukannya. Ini yang disebut dengan budaya permisif. Dan yang kedua yaitu nepotisme dan patronase. Praktik nepotisme dan patronase ini di mana orang yang dapat jabatan atau proyek karena koneksi keluarga atau teman, bukan karena kemampuan, juga makin bikin korupsi merajalela. Orang jadi mikir, yang penting punya orang dalam, bukan karena kerja keras ataupun prestasi. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the symphonies and take a shot at Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be